pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, selamat datang di podcast Kolaborasi untuk Keadilan. Hari ini kita akan membahas nilai kolaborasi dalam akses reforma agraria. Bersama saya sudah hadir 4 rekan diskusi. Halo semuanya. Halo Kak Halo, Nova. Kak Nova. Baik, saya perkenalkan dulu. Ada Bang Guntur, ada Kak Wike, ada Kak Fatma, dan ada Kak Mulia. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Untuk Bang Guntur sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akses reforma agraria? Baik, terima kasih. Jadi begini Kak, akses reforma agraria ini kan merupakan bagian dari reforma agraria secara utuh ya, di mana reforma agraria itu tidak serta-merta hanya sampai pada penataan aset saja, namun di samping itu harus melakukan penataan akses dan juga penyelesaian konflik agraria. Nah, dalam kegiatan reforma agraria sendiri, khususnya akses reform, peran BPN adalah sebagai fasilitator antara masyarakat dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini, pihak-pihak yang diajak bekerja sama seperti Pemkot, Pemda, atau yang ada di dalamnya dinas-dinas terkait. Selanjutnya, antara masyarakat dengan Pemda, di sana peran BPN harus menjalin kolaborasi sebagai penghubung di antara keduanya, baik itu dalam penyampaian pendapat, pengusulan bantuan, identifikasi potensi desa, permohonan pelatihan, atau bentuknya ada banyak sekali. Nah, di sini kolaborasi lintas organisasi harus berjalan dengan baik. Saya berikan contoh salah satu kolaborasi dalam kegiatan akses reforma agraria yang sudah berhasil, yaitu di Kabupaten Cilacap, di mana saya pernah melaksanakan magang di sana di kantor pertanahan. Di sana BPN itu berperan sebagai pihak yang melakukan identifikasi apa saja potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan di salah satu desa. Saya lupa nama desanya. Nah, akhirnya potensinya itu ketemu. Di sanalah BPN mengajak kerjasama dengan Pemdanya untuk mengembangkan potensi tersebut. Dan pada akhirnya kerjasama berjalan dengan baik, kolaborasi berjalan lancar. Produk yang dihasilkan juga sampai saat ini masih bisa diekspor ke luar negeri, di mana produknya itu ada kokopit, ada briket, ada juga ikan asin kualitas A tentunya. Nah, ini salah satu contoh yang berhasil dan bisa dicontoh oleh seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Begitu, Kak. Baik, jawabannya sangat menarik ya. Berarti kolaborasi itu lintas organisasinya sangat banyak ya, instansi dengan instansi dan instansi dengan masyarakat juga. Dan bukan hanya soal tanah saja, tetapi bagaimana tanah itu memberikan masyarakat, memberikan manfaat yang nyata. Baik, kalau menurut Kak Wike, kenapa kolaborasi jadi nilai penting dalam akses reforma agraria? Ya, jadi kolaborasi itu sangat penting dalam akses reforma agraria karena menurut saya ini akses reform memang tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Di sini banyak hal yang harus dikerjakan karena bukan hanya terkait soal tanah, tapi juga ada permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, dan ada akses pasar, seterusnya ya. Jadi kebutuhan masyarakat di tiap daerah itu juga berbeda-beda. Jadi dengan kolaborasi itu program yang dilaksanakan ini jadi lebih tepat sasaran. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Mas Guntur tadi misalnya. Jadi eh, sesuai dengan potensi lokal begitu dan dampaknya jadi tanah atau apa yang sudah diberikan itu bisa produktif seperti itu, Kak. Baik, Kak, terima kasih jawabannya sangat jelas ya. Eh, Berarti itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya, Kak ya. Berarti kolaborasi adalah kunci untuk keberlanjutannya. Baik, untuk Kak Fatma, dari sisi ekonomi, bagaimana kolaborasi membantu masyarakat penerima reforma agraria? Ya, terima kasih Kak Nova atas kesempatannya. Jadi, menurut saya kalau dilihat dari sisi ekonomi, kolaborasi ini membuka akses ke modal usaha, Kak. Karena dia melibatkan yang namanya pelatihan UMKM dan juga ada juga jaringan pasar. Misalnya, jika petani itu bisa bekerja sama dengan koperasi, perbankan, atau startup pertanian, sehingga hasil panennya itu punya nilai jual lebih tinggi, gitu, Kak. Baik, sangat menarik. Berarti kolaborasi ini bisa mengubah petani menjadi pelaku usaha yang mandiri ya. Ya, benar, Kak. Jadi punya benefit tersendiri dari sisi ekonomi. Baik, Kak. Oke, untuk kamu lihat sendiri nih, bagaimana contoh kolaborasi lintas sektor dalam akses reforma agraria? Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kak Nova atas kesempatannya. Ini sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi, ini nyambung ya. Bahwasanya contohnya di sini adalah kementerian kita ATR BPN sebagai penyedia asetnya dan juga pihak lain sebagai pendukungnya. Contoh nyatanya di sini misalnya ada Kementerian ATR BPN bertindak sebagai penyedia aset dan data yang dimana di sini kita menyerahkan data subjek dan objek hasil PTSL dan juga redistribusi tanah pada sektor lain untuk diberikan bantuan. Kemudian di sini juga terlibat dinas pertanian ataupun ketahanan pangan. Di sini
perannya sebagai pendampingan teknis. Nah, di sini mereka memberikan bibit unggul, pupuk, dan juga penyuluhan bagaimana cara bertani kepada masyarakat. Selanjutnya, di pihak lain juga ada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai kelembagaan dan juga pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UMKM ini membentuk kelompok usaha bersama atau KUBE agar masyarakat penerima tanah memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang terakhir ini ada dari pihak perbankan, baik itu dari bank BUMN ataupun swasta sebagai pihak permodalan, di mana mereka ini memberikan fasilitas kredit seperti KUR kepada masyarakat sebagai modal untuk menjalankan usahanya agar bisa lebih berdaya. Baik, Kak, sangat jelas dan padat jawabannya. Artinya tidak ada sektor yang paling dominan ya, Kak. Semuanya balance, saling melengkapi. Luar biasa ya semua pendapat dari Betul, teman-teman Kak. sekalian. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa akses reforma agraria hanya akan berhasil jika dibangun dengan kolaborasi. Oke, ada yang mau ditambahkan kira-kira teman-teman? Nggak ada ya Cukup, teman-teman? Kak. Oke, izinkan saya berpantun untuk menutup diskusi ini. Banyak bunga di tepi kali, wanginya semerbak tak terkira. Sampai jumpa di lain kali, podcast kami akan selalu ada. Sekian dan terima kasih.